Aku cukup sering mendapatkan pujian dan apresiasi karena katanya aku berani mengkritik tradisi, berani mengkritik agama yang dianggap suci. Tadinya aku pikir, ya emangnya apa yang perlu ditakutin gitu. Agama itu kan konsep abstrak dan Tuhan itu juga entitas abstrak gitu, entitas abstrak yang diberi sifat suci dan maha kasih gitu. Jadi apa yang perlu aku takutkan? Selama aku bisa dan mau mempertanggungjawabkan apa yang aku sampaikan, tadinya aku kira tidak ada yang perlu aku takutkan. Nah, di saat yang sama banyak juga tuduhan katanya aku itu Islamofobik. Yang mana ini jadi kontras nih atas sikapku yang dinilai berani. Karena kan fobia itu adalah rasa takut ya, rasa takut yang berlebihan, rasa takut yang irasional gitu. Jadi aku pemberani atau penakut nih. Nah, seiring beberapa tahun belakangan ini aku konsisten konten di kanal ini, aku jadi paham kenapa cukup banyak yang mengapresiasi keberanianku. Karena dalam hal mengkritisi agama, merasa takut itu adalah kewajaran. Apalagi jika pemeluk agamanya punya tendensi agresif, punya riwayat kekerasan, dan punya riwayat anti kritik. Yang tadinya aku pikir emang apa sih yang perlu ditakutin? Nah, sekarang aku jadi mikir bahwa aku memang perlu merasa takut. Bukan rasa takut yang irasional seperti fobia ya, tapi rasa takut yang rasional. Aku melatih diriku untuk mampu membangun rasa takut secara rasional agar aku tetap waspada, agar aku aman, agar aku selamat, agar aku tetap hidup gitu. Rasa takut yang aku bangun ini bukan dalam arti rasa takut kayak merinding gitu. Tapi rasa takut yang berupa kerangka pikir gitu. Bahwa dalam hal ini menjadi takut adalah pilihan yang rasional. Sejak awal konten sudah tidak terhitung ya banyaknya ancaman pembunuhan atau kesuruhan untuk bunuh diri, itu juga ada ancaman pemerkosaan dan intimidasi lainnya gitu ya. Yang kadang sialnya nuansa ancamannya tuh sangat islami gitu. Bernuansa islami seperti misalnya dibilang darah aku halal untuk ditumpahkan, atau katanya leher aku itu dirindukan oleh tebasan pedang Khalifah Umar gitu. Dan ini bukan 1-2 ya, banyak banget. Ya kebanyakan tentu saja daring ya, tapi ada sebagian kecil yang pernah berdampak secara fisik, maksudnya secara nyata gitu, secara luring, dan mengganggu keluarga aku juga gitu. Nah, aku relatif bisa dengan mudah mengabaikan ancaman-ancaman online, tapi kalau ganggu orang lain selain aku, misalnya teman atau keluarga aku, itu kan sangat tidak nyaman ya, dan itu di luar kontrol aku. While the Mayans worshipped their gods, thousands of miles away in Arabia, a prophet named Muhammad was founding another religion, Islam. Apparently Islam can be a sensitive topic, and the producers say if I don't follow this script to the letter, there's a chance I'll cause a serious international incident. It's quite a blow, to be honest. It's all right, I'll busk it. So, what can we say about Islam? Well, for one thing... Aku juga jadinya menyadari bahwa pengalaman rasa takut ini adalah pengalaman yang umum. Secara umum gitu ya. Seluruh dunia, kalau aku tidak berlebihan gitu. Takut, seluruh dunia secara umum takut sama umat agama tertentu seperti Islam gitu. Industri hiburan, industri perfilman, komedi, itu kan udah biasa ya memparodikan Tuhan-Tuhan, agama-agama, dan tradisi-tradisi keagamaan gitu ya. Selain Islam gitu. Ada satir tentang Islam, tapi biasanya nggak populer untuk dilakukan, dan biasanya pembuatnya itu hidupnya jadi terancam gitu, atau nggak lama setelah itu dia celaka atau mati. Ya, kita tahu ada banyak sekali record terhadap nasib-nasib manusia yang mengkritik agama Islam dan seperangkat isinya, misalnya mengkritik ajarannya, nabinya, ritualnya, tradisinya, ya aspek mananya aja lah gitu. Nah, mereka ini dicelakakan gitu. Dan itu tidak terisolasi pada kasus-kasus di negeri ini saja ya. Kalau kita mau highlight beberapa kasus yang prominent di Indonesia, mungkin aku mau highlight kasusnya Bu Meliana yang komplain suara toa masjid dan konsekuensinya beliau dipenjara 18 bulan. Gak cuma itu, beberapa wihara dan kelenteng itu dirusak. Padahal Bu Meliana ini bukan mengkritik agama ya, apalagi menghina gitu, bukan. Ya, Bu Meliana ini mengeluh kebisingan. Dan kasus yang mirip seperti ini, yang ngeluhin azan,
ritual yang mengganggu atau mengeluhkan kelakuan ulama atau figur Islami tertentu, nasibnya itu ya bisa dibui, bisa mendapatkan persekusi massa gitu, sial-sialnya bisa dikeroyokin atau ditempeli stigma sosial. Ya ada juga kasus Ahok yang dipenjara dan didemo berjilid-jilid karena mengkritik ayat Quran yang dipolitisasi. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam gitu. Dan ada kasus Lina Muherji yang makan babi baca bismillah. Bismillah, lupa. Guys, hari ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga. Karena aku penasaran banget sama yang namanya kriuk babi ya. Itu dia divonis 2 tahun penjara dan denda 250 juta. Padahal itu aksi yang tidak merugikan siapapun kan gitu. Basically tidak ada yang dirugikan dari itu. Dan kalau kita mau lihat kasus skala internasional gitu, kita tahu Salman Rushdie yang menulis The Satanic Verse, di mana ada karakter yang dinilai mirip Nabi. Beliau nasibnya itu ditikam matanya gitu. Beliau difatwakan darahnya halal oleh Ayatullah Khomeini, pemimpin Iran saat itu, difatwakan halal dan bahkan ada imbalan buat yang bisa membunuh Salman Rushdie. Dan waktu itu toko-toko buku di London yang menjual buku itu tuh dibom, dibakar, dan ada korban jiwa berjatuhan. Penerjemahnya juga pada dicelakakan atau tewas diserang ya, penerjemah Itali, Jepang, Norwegia, dan Turki itu diserang gitu. Padahal The Satanic Verses adalah novel, adalah karya fiksi. Yang namanya fiksi kan imajinasi ya. Fiksi itu kan karya seni gitu. Mau ada kemiripan bagaimanapun dengan realita, fiksi itu tetap fiksi. Udah mah kata anak Ayatullah Khomeini itu katanya Ayatullah Khomeini itu nggak pernah baca novelnya gitu. Nah orang yang menghakimi orang lain, apalagi mempersekusi karena karya fiksinya itu ya, menurutku itu merepresentasikan kemampuan literasinya gitu. Sepertinya orang yang seperti ini tidak mampu mengabstraksi, tidak mampu memvisualisasikan bahwa segala yang fiksi itu tempatnya di dunia ide, bukan dunia nyata. Selain Salman Rushdie, kita tahu ada kasus Charlie Hebdo yang bikin karikatur Nabi dan kantornya diserang, ada belasan korban jiwa, ada guru sekolah yang dipenggal karena menunjukkan karikatur Nabi sebagai contoh kebebasan berekspresi, ada Malala Yousafzai yang ditembak kepalanya waktu kecil karena ngotot pengen sekolah, karena waktu itu Taliban ngelarang perempuan sekolah ya, konteksnya begitu waktu itu. Dan ya ada banyak sekali ya, belum lama juga ada kasus Salwan Momika yang ditembak mati ketika live stream di TikTok karena pernah melakukan aksi pembakaran Quran secara publik. Dan aku mungkin karena keterbatasan informasi yang aku punya ya, aku belum pernah dengar ada seniman atau penulis yang mati atau celaka karena membuat karakter satir Yesus misalnya, atau memparodikan Yesus atau Buddha, atau misalnya ada aktivis atau akademisi yang dicelakakan karena mengkritik kekristenan atau agama lain gitu. Ya mungkin ada, tapi yang kita tahu fenomenanya itu nggak sebesar kasus-kasus di masyarakat muslim. Nah, masyarakat muslim mengklaim bahwa Islam adalah rahmat atau kasih sayang bagi semesta alam gitu. Tapi yang kita pantau so far masih belum sesuai dengan realitanya ya. Karena wajah yang ditampilkan, wajah masyarakat muslim yang ditampilkan itu ya wajah preman yang jahat, galak, suka main hakim sendiri, dan rendah literasi. Dulu ya sampai sekarang sih, aku sering dengar bahwa keburukan-keburukan umat muslim yang terliput media gitu, yang disebarkan orang-orang, termasuk juga media barat, itu merupakan propaganda Islamofobia gitu, supaya orang takut sama Islam, supaya orang punya sentimen negatif ke Islam gitu. Tapi sekarang ketika aku sudah dewasa dan aktif bersuara gitu, aku mulai melihat bahwa memang masyarakat muslim kita, atau mungkin masyarakat muslim secara global, masih besar proporsi masyarakatnya yang toksik gitu. Di barat gitu, di negara-negara barat, dan belakangan juga termasuk juga di Jepang, lagi ada sentimen anti imigran muslim yang mana dasarnya menurutku reasonable dan bukan karena kebencian semata ya. Ada kelompok imigran muslim yang nggak bisa menghargai budaya setempat dan memaksakan atau menuntut tegaknya syariat gitu. Dan ada juga masyarakat muslim yang nggak bisa tertib dan melakukan tindak kriminal. Ya meskipun ini mah bukan karena keislamannya ya, mungkin karena mereka lahir dan tumbuh di wilayah konflik di mana melakukan tindakan kriminal itu somewhat normal gitu. Mungkin, itu presumsiku.
Sebenarnya kalau kita mau ngomongin Islamofobia, istilah itu kan populer tahun 90-an ya. 90-an dan awal 2000-an lah. Dan meskipun sentimen anti-muslim sudah ada jauh sebelumnya ya dalam sejarah Eropa dan dunia, organisasi internasional, LSM dan media ramai menggunakan istilah ini untuk menggambarkan prasangka negatif, diskriminasi, atau ujaran kebencian terhadap muslim. Pasca ledakan isu terorisme global, banyak masyarakat non-muslim yang merasa was-was, yang memukul rata bahwa muslim itu identik dengan kekerasan. Nah, disinilah kata Islamofobia menjadi payung bagi berbagai ketakutan, stereotip, dan diskriminasi terhadap orang Islam. Salah satu faktor utama yang melatar belakangi munculnya Islamofobia adalah akumulasi peristiwa teror yang dikaitkan dengan Islam. Serangan 9/11 di Amerika Serikat, ledakan bom di berbagai kota Eropa, hingga aksi-aksi kekerasan yang dilakukan kelompok ekstremis internasional ini membentuk citra global bahwa Islam itu sama dengan teror gitu. Nah, peristiwa-peristiwa itu membekas kuat dalam ingatan kolektif meskipun hanya dilakukan oleh sebagian kecil kelompok dan akhirnya menimbulkan kecurigaan terhadap umat Islam secara keseluruhan. Selain itu, peran media yang sensasional juga memperkuat stereotip tersebut. Pemberitaan sering kali lebih menekankan aspek kekerasan, aspek ekstremisme atau ya kasus-kasus radikal. Sementara kalau ada sisi-sisi positif, ya itu tidak terlalu disorot. Dan ya ini wajar ya karena kita kan secara alami manusia tuh lebih akan tertarik pada hal-hal yang menakuti kita karena itu adalah dorongan kita untuk bertahan hidup supaya tetap waspada gitu ya. Nah, cuman akibatnya karena coverage media yang menekankan kekerasan itu, persepsi masyarakat terhadap Islam ya semakin sempit, tereduksi, terdistorsi oleh narasi ketakutan. Dan faktor lain yang turut menyuburkan Islamofobia itu karena ketidakpahaman budaya gitu ya. Atau minimnya interaksi antar agama, atau bisa juga kurangnya edukasi tentang keberagaman, itu ya bikin masyarakat yang tidak mengenal Islam jadinya hanya mengenal Islam melalui stereotip media atau ujaran kebencian dari kelompok tertentu. Jadinya ada kesalahpahaman karena kan umat Islam nggak semuanya jahat atau keras gitu ya. Jadinya karena ada stereotip itu seolah-olah umat Islam tuh dipandang sebagai umat yang homogen gitu, yang semuanya pasti kayak gitu. Padahal nyatanya kan umat Islam sendiri sangat beragam di dalam Islamnya sendiri itu ada beragam praktik dan beragam nilai. Nah, dan yang terakhir mungkin juga politik identitas ya, itu jadi pemicu Islamofobia juga. Dalam sejumlah konteks, politisi atau kelompok tertentu itu menggunakan isu misalnya ancaman Islam gitu sebagai strategi untuk meraih dukungan massa gitu, baik strateginya itu anti-Islam maupun politisasi agama gitu ya. Anggaplah seperti yang di Barat gitu ada anti-Islam, atau di sini yang menggunakan simpatisan pakai cara politik yang memancing simpatisan Muslim gitu. Nah, ini kan memperuncing ketegangan rasial dan agama ya. Jadinya ada polarisasi, jadi memupuk rasa takut dan permusuhan yang semakin mengakar di masyarakat. Dalam banyak diskusi agama gitu ya, siapapun yang mengkritik penafsiran tertentu atas Islam kerap dilabeli Islamofobia gitu. Padahal itu bukan jenis fobia gitu. Kritik itu bisa lahir dari rasa tanggung jawab intelektual gitu, rasa ingin memahami, ingin meluruskan, ingin memperkaya penafsiran atau mempertanyakan metode gitu. Ya beda, kalau fobia itu kan tandanya rasa takut irasional gitu. Nah, sedangkan kritik itu disertai argumen dan niat dialog. Dalam konstruksi label Islamofobia itu nggak bisa dipungkiri Muslim juga jadi korban ya. Ada kasus-kasus kemanusiaan yang dipantik Islamofobia gitu. Pernah ada penembakan Muslim di masjid di New Zealand pada tahun 2019, pernah juga di masjid di Kanada pada tahun 2017. Pernah Presiden Donald Trump itu
tahun 2017 itu dia pernah melarang masuk warga dari masyarakat muslim atau yang punya atribut-atribut keislaman lah. Pernah ada masanya kalau kita namanya misalnya Muhammad atau namanya Islami itu susah masuk Amerika. Dan di Prancis tuh pernah ada serangan-serangan yang dilakukan terhadap perempuan berjilbab di Prancis oleh orang asing gitu dengan dugaan Islamofobia. Nah, ketakutan pada Islam secara tidak rasional yaitu Islamofobia ya. Karena kan kalau ada ibu-ibu berkerudung lagi jalan-jalan gitu di Menara Eiffel itu kan sebenarnya tidak berbahaya ya. Tapi penyerangnya ngerasa takut nih, dia ke-trigger untuk menyerang. Ya, karena fobia dia itu irasional. Beda sama tindakan mengkritik agama. Tindakan mengkritik agama itu bukan fobia, justru itu datang dari kejernihan pikiran atau kejujuran intelektual. Nah, beberapa kali aku diserang dan dituduh Islamofobik gitu dengan cara-cara yang justru membuktikan bahwa memang wajar jika orang sedunia itu fobia sama masyarakat muslim gitu atau sama Islam. Karena mereka ini orang-orang yang asal lempar label Islamofobia ini, mereka justru menunjukkan sisi keras dan kelam dari ajaran dan sejarah muslim, dan ada masyarakat muslim yang kayak terang-terangan ingin menegakkan aturan Islam atau syariat muslim yang gak relevan atau keras gitu atau tidak inklusif sekarang gitu di dunia modern. Nah, buat kita yang di Indonesia, sebagian ormas Islam tuh menakutkannya nyata ya. Perilaku intimidasi, perusakan rumah ibadah, penggerebekan dan penggerudukan apa gitu orang lagi ibadah, atau atau dia geruduk rumah orang yang miara anjing misalnya, atau geruduk festival kuliner babi gitu. Kan serem ya, tiba-tiba disamperin ormas gitu, diceramahin, dibubarin. Belum lagi ada risiko dikeroyokin juga gitu. Nah, sedihnya aku rasa bagi umat muslim di sini terutama punya ketakutan pada jenis tertentu dari bagian masyarakat muslim itu adalah hal bijaksana. Adalah bijaksana untuk takut pada kelompok muslim yang galak-galak dan agresif ini dan punya kecenderungan agresif ini. Karena ya kita semua kan menginginkan rasa aman gitu. Dan sialnya juga bukan cuma ormas gitu yang bersikap secara premanis gitu, yang bersikap seperti preman. Kadang-kadang didukung otoritas RT setempat atau aparat setempat. Kementerian Agama juga nggak tahu apa gunanya selain urusin administrasi haji. Mungkin karena itu yang banyak duitnya ya, perdamaian antara agama tuh gak jelas keuntungannya. Selain itu ada juga andil dari para penceramah sih aku rasa. Kita punya penceramah-penceramah populer yang enteng sekali menebarkan pesan-pesan kebencian, permusuhan, dan kekerasan. Yang jadinya itu bikin orang tuh takut sama Islam atau sama Muslim. Orang yang murtad meninggalkan agama Islam maka dianggap pengkhianat, maka dia dihukum mati, hukum pancung menurut hukum Islam. Nah, persepsi masyarakat terhadap agama itu ya tanggung jawab pemeluknya. Kalau banyak yang bersikap keras secara kolektif ya wajar saja kalau agamanya jadi terlihat menakutkan. Tapi katanya kan jangan salahin agamanya, salahin orangnya. Padahal aku rasa salahin agamanya juga nggak apa-apa. Atau ya emang kita harusnya salahin agama ya bukan orangnya. Tapi itu bahasan buat nanti aja ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Kalau kamu punya pengalaman merasa takut sama kelompok agama tertentu atau figur agama tertentu, share di kolom komentar ya. Sampai ketemu di konten selanjutnya.